Mengosongkan untuk menjadi penuh. Sebagian besar manusia hidup dalam ilusi bahwa dirinya akan menjadi utuh saat ia memiliki sesuatu yang belum ia miliki. Entah itu harta, hubungan, pengakuan, atau pencapaian spiritual. Maka tidak mengherankan jika hidup terasa seperti sebuah perlombaan tanpa akhir. Terus bergerak, mengejar, dan lelah. Mereka menaruh makna keberadaan pada masa depan dan kehilangan kontak dengan satu-satunya tempat kehidupan benar-benar terjadi, yaitu saat ini. Namun kenyataannya, apa yang kamu cari tidak pernah benar-benar hilang. Ia tidak berada di depanmu, tapi justru tersembunyi di balik semua lapisan keinginan, identifikasi, dan pemikiran yang tidak disadari. Untuk menjadi utuh, tidak diperlukan penambahan. Yang dibutuhkan adalah pengosongan. Mengapa kosong justru penuh? Kita perlu memahami bahwa kehadiran sejati tidak bisa datang dari isi pikiran, tapi justru dari ruang di antara pikiran-pikiran itu. Seperti musik, tidak terjadi dari nada-nada itu sendiri, melainkan dari ruang di antaranya. Seperti langit, tidak terlihat karena awan-awan yang memenuhi pandangan. Begitu juga dengan kesadaran kita yang terdalam. Ia muncul bukan ketika kita penuh dengan sesuatu, tetapi ketika kita menjadi sadar akan ruang yang sunyi di dalam. Saat kamu duduk dalam diam dan hanya mengamati pikiranmu, tanpa mengikutinya, tanpa mempercayainya, tanpa menjadikannya identitas, kamu mulai menyentuh lapisan terdalam dirimu. Bukan konsep tentang dirimu, tetapi dirimu yang sejati sebagai kehadiran sadar. Inilah yang saya maksud dengan mengosongkan. Bukan menjadi tanpa makna, melainkan menjadi bebas dari bentuk. Kebanyakan manusia tidak hidup sebagai diri mereka yang sejati, melainkan sebagai kumpulan cerita tentang siapa mereka. Aku adalah orang sukses. Aku adalah orang gagal. Aku adalah orang spiritual. Aku adalah orang yang trauma. Semua itu adalah bentuk isi yang diciptakan pikiran dan dijadikan identitas. Pertanyaannya, tetapi siapakah kamu tanpa cerita itu? Jika semua peran dan konsep yang kamu kenakan dicopot, apakah kamu masih ada? Jawabannya adalah iya, bahkan lebih dari sebelumnya. Karena yang tersisa bukan ketiadaan, tetapi kehadiran murni, kesadaran tanpa bentuk, ruang batin yang luas, sunyi namun penuh kehidupan. Mengosongkan bukan berarti menjadi tidak ada, melainkan menjadi bebas dari bentuk-bentuk yang membatasi. Dan hanya dalam kebebasan itulah kehidupan sejati mengalir tanpa rintangan. Diam adalah gerbang. Diam adalah kondisi alami dari kesadaran. Ia bukan ketiadaan, melainkan wadah dari segala sesuatu. Saat kau masuk ke dalam diam, bukan hanya secara fisik, tetapi secara batin, kamu tidak menjadi pasif, kamu menjadi hadir. Semua yang kamu butuhkan untuk menjadi utuh sudah ada di dalam diam itu. Namun bagi ego, diam dan kekosongan adalah ancaman. Ego hidup dari cerita, dari drama, dari masa lalu dan masa depan. Maka ia akan selalu memintamu untuk mengisi, melakukan lebih banyak, berpikir lebih keras, mendapatkan lebih jauh.
Tetapi kamu tidak harus percaya pada suara itu. Kamu bisa duduk, menarik napas, menyadari bahwa di sini dan sekarang tidak ada yang kurang. Bahwa yang kamu cari ada dalam diam yang mengamati segala pencarianmu. Ketika kamu berhenti memberi energi pada bentuk, kamu mulai menyentuh substansi tanpa bentuk. Kehadiran, kesadaran, keutuhan. Kamu mulai menjadi penuh, bukan karena kamu telah mendapatkan sesuatu, tetapi karena kamu sudah bebas dari rasa kekurangan. Keheningan yang menyembuhkan. Penderitaan tidak berasal dari pengalaman hidup itu sendiri, melainkan dari interpretasi batin terhadap pengalaman itu. Dan interpretasi itu muncul dari pikiran yang tidak diam, pikiran yang penuh tapi tidak damai. Saat kamu mengosongkan isi pikiranmu, atau lebih tepatnya saat kamu tidak lagi terikat padanya, sesuatu yang lebih dalam mulai muncul. Kesejukan yang tanpa alasan, kedamaian yang tidak bergantung pada apapun. Bahkan kesedihan, jika dihadapi tanpa cerita, hanya akan menjadi getaran lembut yang berlalu. Bahkan kehilangan, jika diterima dalam keheningan, hanya akan menjadi pintu kedalaman jiwa. Karena yang diam tidak bisa disakiti oleh bentuk apapun. Mengosongkan berarti berhenti melawan apa yang ada. Berhenti ingin mengendalikan, berhenti menilai, berhenti mengisi waktu dengan kekhawatiran. Dan justru dalam ruang itu, kehadiran ilahi, atau kita sebut sumber, mengalir masuk. Dari kekosongan ke kebebasan. Saat kamu tidak lagi menggenggam apapun, tidak identitas, tidak masa lalu, tidak keinginan, kamu akan menyadari bahwa kamu adalah ruang untuk semua itu. Kamu bukan cerita yang muncul dan tenggelam. Kamu adalah kesadaran itu sendiri. Dan kesadaran tidak membutuhkan pengakuan, tidak mencari pencapaian, tidak tergantung pada bentuk. Ia bebas, ia hadir, ia diam, dan ia penuh. Bukan penuh karena isi, tetapi penuh karena tidak kekurangan apa-apa. Inilah mengapa para guru spiritual dari semua tradisi berbicara tentang pentingnya melepaskan, berserah, dan menjadi kosong. Hanya dalam kekosongan batin itulah kita mengalami keutuhan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana mempraktekkan mengosongkan? Jika Anda ingin merasakan secara langsung, cobalah latihan ini. Yang pertama, duduklah dalam keheningan selama beberapa menit. Yang kedua, tutup matamu dan perhatikan napasmu. Tidak untuk mengubahnya, hanya menyadari. Yang ketiga, amati pikiran-pikiran yang muncul. Jangan diikuti, jangan diadili. Biarkan lewat seperti awan. Yang keempat, arahkan perhatianmu bukan pada pikiran, tapi pada ruang di antaranya. Yang kelima, sadari bahwa kamu bukan pikiran itu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikan. Semakin sering kamu hadir seperti ini, semakin kamu tahu bahwa mengosongkan bukan berarti kehilangan. Mengosongkan adalah membuka pintu menuju dimensi terdalam dari dirimu. Kamu
tidak harus menjadi sesuatu untuk menjadi utuh. Kamu cukup hadir, tanpa cerita, tanpa label, tanpa ketegangan. Dan dalam kehadiran itu, kamu menjadi penuh. Bukan karena telah mendapatkan, tetapi karena kamu telah berhenti mencari. Sebab dalam mengosongkan, kamu menjadi lapang. Dalam kelapangan, kamu menjadi terang. Dan dalam terang itu, kamu menemukan kembali dirimu yang tak pernah pergi. Tetap dengan suara kebahagiaan. Karena kebahagiaan adalah hak kita.